Ternyata bener ya, kalau misalkan cangkir, kalau mau diisi lagi, itu harus dikosongin dulu, biar nggak luber kemana-mana. Hai masa depan, kenalin namaku Talia, welcome to Catatal. Basically, di channel kali ini, aku menceritakan tentang self-improvementku yang bisa menjadi pencerah di antara sempitnya celah. Belakangan ini gue ngerasa overwhelmed, gue ngerasa overload, gue ngerasa kayak mau melakukan sesuatu tapi gak bisa gara-gara hal yang sangat sepele. Sesuatu yang besar itu pasti dimulai dari yang kecil kan, bener gak? Sesuatu yang seharusnya itu kayak berjalan dengan semestinya, kadang gak berjalan dengan mulus karena sesuatu hal yang kecil. Ya, sesimpel gue mau upload video. Gue mau upload video itu butuh storage. Gue mau ngedit video itu butuh storage. Gue mau nyimpen semua data-data memorable gue, butuh storage. Intinya butuh tempat untuk menaruh itu semua. Sesimpel gue butuh storage aja, itu kayak merembet kemana-mana. Gue yang mau take video aja, jadi harus ngosongin memori HP. Dari memori HP itu tadi gue jadi kayak merembet ke gue harus bersihin yang namanya email lah, gue harus bersihin yang namanya galeri gue lah, gue harus bersihin semua aplikasi-aplikasi yang emang berat, udah gak dibutuhin, tapi di aplikasi itu sendiri kayak sistem pencadangannya itu otomatis. Storage itu bisa menyimpan dan juga gak membuang secara cuma-cuma. Intinya kayak gitu. Nah dari situ gue belajar, lah ternyata kalau mau menambahkan bumbu baru di kehidupan kita, itu rasanya kayak harus ada yang direlakan. Gue lupa nama judul filmnya apa, nanti kalau gue inget gue cantumin di sini. Film itu menginspirasi gue untuk beberes ataupun bersih-bersih. Ya karena sesimpel kalau kita mau mengundang sesuatu, kalau kita mau menghadirkan sesuatu, apalagi itu yang benar-benar baru, apalagi itu yang benar-benar rasa baru, feel-nya ini gue gak pernah dapat di kehidupan gue yang sebelumnya. Itu harus kita kosongin. Kalau gue boleh cerita sedikit, di memori gue itu bilang kalau misalkan email gue tuh terlalu penuh. Ternyata email gue dari zaman tahun sebelum 2020, bahkan gue masih SMA, itu kesimpan cuy. Kayak kalau gue lihat-lihat lagi, wah gue pernah ada di masa ini, wah gue pernah ada di, kalau nulis email tuh seberantakan itu. Terus gue juga ngelihat ternyata di storage gue itu juga Google pencadangannya itu kayak secara otomatis mencadangkan dari tahun pertama kali gue beli itu HP. Itu jauh lebih berat lagi buat dihapus secara cuma-cuma. Nggak cuman mengenang yang ada di masa lalu. Gue kan juga mau ya bikin itu jadi sesuatu yang memorable juga. Tapi nggak segampang itu cuy. Ya nggak sih? Kalian juga ngerasain nggak sih? Semuanya ini gara-gara storage penuh. Gue jadi belajar. Oke. Kalau misalkan kita perlu untuk menambahkan rasa baru, kita juga perlu untuk mengikhlaskan yang sudah lalu. Bagus ya kalimatnya. Gue juga baru kepikiran sekarang lagi. Masa lalu itu ya perlu dikenang, tapi yang penting-pentingnya aja, yang menurut kita kayak itu tuh deserve buat ada di benak kita, ada di hati kita. Kalau itu udah cuman buat menyengsarakan aja, bikin itu kayak sakit hati lagi, ataupun itu bikin kayak ingatan kita, memori kita gak terlalu jelas tentang momen itu, kita harus singkirin. Berat banget rasanya, berat. Gue sendiri buat bersih-bersih aja tuh butuh waktu seminggu lebih. Karena gue mikir kayak ini perlu disimpan gak ya
yang ini kalau misalkan gue lihat di masa depan nantinya, itu bakalan berguna gak ya? Nanti kalau misalkan anak gue misalkan di masa depan gue, ataupun entah nanti manusia-manusia yang berhubungan di masa depan gue bakalan lihat itu bakalan berguna gak ya? Gue tuh mikir kayak, apa itu terlalu jauh mungkin ya? Apa itu mungkin gue terlalu dalam kali ya? Tapi kalau misalkan gak dibersihin dari sekarang, opportunity ataupun kesempatan-kesempatan yang lainnya yang lebih bagus lagi, memori yang lebih indah lagi, itu jadi gak bisa masuk. Kan setiap harinya kita menjadi be a better of ourselves. Ketika kita punya peluang baru yang lebih bagus daripada sekarang, pasti yang akan datang itu jauh lebih bagus daripada yang masa lalu. Bukannya kita mau kayak, ya udahlah ini dibuang aja. No, itu buat jadi pengingat kita. Tapi sejauh mana pengingat ini itu bakalan kita simpen untuk masa depan kita yang benar-benar berguna, yang benar-benar bermanfaat. Aku rasa semua jawabannya ada di diri kalian saat ini, karena sebenarnya yang dicari sudah dalam diri. Thanks buat kalian yang udah nonton videonya sampai detik ini. Terima kasih buat kalian yang udah like. Aku juga punya segmen baru untuk video-video kedepannya. Jadi kalian bisa titip salam untuk diri kalian di masa depan. Kalian bisa cerita apapun, gak usah malu, karena apa yang kalian tulis sekarang itu bisa jadi bahan, ataupun kayak, oke, gue udah berprogres sejauh ini. Jadi tulis sekarang apa yang bakalan kalian titipkan salam untuk masa depan kalian, dan bakalan aku bacain di video berikutnya. Kalau misalkan kalian ada tulis, jadi tolong tulis. Aku bakalan tulis juga untuk diriku di masa depan. And ya, terima kasih buat kalian yang udah subscribe channel ini. Yang belum, aku tunggu. Ditunggu juga feedback kalian. See you in the next video.